شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yuanda Firzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Melanjutkan isi buku dari Sandal Sang Kiai karya Ustadz Dr. Ahmad Ghazi Siddiq. Kali ini membahas tentang negeri Taif. Dahulu, negeri Taif merupakan negeri yang gersang walaupun berudara dingin. Ada kisah saat Rasulullah SAW akan berhijrah ke sana, kemudian dengan berharap masyarakat atau penduduk Taif menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat Yuanda Firzal Channel, ketika Nabi tiba di negeri Taif, bukannya mendapat sambutan hangat atau diterima dakwahnya, akan tetapi sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu sehingga Nabi Muhammad SAW berdarah-darah, sehingga Nabi Muhammad SAW melarikan diri dari Taif. Dan setelah jauh dari Taif, Rasulullah SAW beristirahat di sebuah kebun miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang keduanya memiliki seorang tukang kebun yang bernama Addas. Nah, dengan ibah keduanya menyuruh Addas untuk memberi Rasulullah SAW anggur. Maka Addas datang dan memberikan anggur, dan Rasulullah ketika ingin menyantap anggur tersebut mengucapkan Bismillah. Addas bertanya kepada Rasulullah SAW sambil merasa heran. Ini merupakan kalimat yang asing, yang tidak diketahui dan tidak pernah didengar seorang pun di negeri ini. Lalu Rasulullah SAW menjawab, negeri Anda dari mana? Atau kalau kita sekarang mungkin, dari mana asal Anda? Maka si Addas menjawab, dari Ninawa. Dari Ninawa. Kata Rasulullah, oh, dari negeri saudaraku yang soleh, yaitu Yunus bin Matta. Kemudian Addas bertanya lagi, dari mana Anda tahu? Rasulullah SAW menjawab, ia adalah saudaraku. Ia adalah nabi dan aku juga nabi. Lalu Addas mencium kepala dan kedua tangan Rasulullah SAW, lalu memproklamirkan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Kisah ini dapat dilihat dalam Sirah Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, juz 2 halaman 17. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana uslub Rasulullah SAW yang menunjukkan kelembutan dalam berdakwah dengan cara berdialog di hadapan orang lain tanpa terburu-buru ingin mempunyai banyak pengikut, tetapi dengan cara menyentuh rasa orang yang di hadapannya. Menurut Profesor Muhammad Imam Dawud, dengan menyebutkan tempat Nabi Yunus bin Matta di negeri Ninawa, tempat Addas terlahir dan berasal, merupakan kunci uslub berpikir tentang bagaimana hubungan antara Nabi, dan ini merupakan hikmah cara berdakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya dia saudaraku, ia nabi dan saya juga nabi, merasuk ke dalam hati dan iman seorang Addas, sehingga cahaya nur yang ada di hati Addas sontak membuat Addas langsung bergegas mencium kepala dan kedua tangan Rasulullah SAW. Sahabat, dari kisah ini ada hikmah dan ibrah bagi kita bahwa Rasulullah SAW meskipun dilempari batu, diusir dan dikejar, Rasulullah SAW tetap memberikan dakwah dan senyuman serta kelembutan. Bahkan saat itu Jibril pun mengatakan, hai Muhammad, apakah mau saya lemparkan penduduk Taif ini dengan gunung Uhud ini? Maka Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab. Kata Rasulullah, ya Jibril, seandainya mereka itu tidak menerima dakwahku, kemungkinan besar suatu saat keturunan mereka yang akan menerima dakwah ini. Yakinlah, dimanapun kita berdakwah, di antara orang-orang yang membenci dakwah kita atau ajakan kita ke arah kebaikan, pasti ada orang-orang baik di antara mereka. Seperti Utbah dan Syaibah binti Rabi'ah bersama pembantunya Addas tadi, yang mau menolong dengan memberi makan segenggam anggur kepada Rasulullah SAW. Setelah kejadian Taif itu, Rasulullah SAW tidak pernah mendoakan para pembencinya dengan kehancuran, tapi justru dia berdoa,
Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena mereka belum tahu siapa saya. Aku berharap jika mereka belum ikut denganku, nanti anak keturunannya yang mengikutiku. Apa yang terjadi saat ini? Sahabat, saat ini Taif merupakan sebuah kota di Provinsi Makkah, Arab Saudi dengan ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Sarawat. Kota Taif pun menjadi pusat area agrikultural yang terkenal dengan anggur dan madunya. Taif berjarak sekitar 80 km dari kota Mekah Al-Mukarramah dan dapat ditempuh dengan jarak 1,5 jam perjalanan dengan kendaraan mobil atau bis. Di pusat kota Taif ada beberapa masjid seperti Masjid Khadimul Haramain Syarifain, kemudian Masjid Aqdas, kemudian Masjid Qu'un, Masjid Jami' Abdullah bin Abbas, dan sebagainya. Taif merupakan bagian Saudi Arabia saat ini 100% umatnya beragama Islam. Doa Rasulullah SAW saat itu dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kini Taif menjadi negeri yang banyak dikunjungi orang-orang, baik itu para wisatawan maupun pelancong. Setiap tahun memenuhi kota Taif. Sebuah daerah yang sejuk dan dingin. Di sana menjadi penghasil anggur, lobak, jeruk, apel, stroberi, dan buah-buahan lainnya. Padahal terletak di daerah Arab yang terkenal dengan padang pasir atau negeri yang tandus. Begitu pula banyak bunga-bunga yang tumbuh seperti ambar, misik, dan yasmin yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat minyak wangi. Kalau di Indonesia mungkin Taif ini di sekitar wilayah Bogor atau Puncak. Nah, jadi masyarakatnya itu selain makmur, sejahtera, juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan hasil atau doa dari baginda Muhammad SAW. Coba seandainya Nabi Muhammad saat itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Jibril untuk menghancurkan kota Taif, maka mungkin yang ada cuma cerita, dan tidak ada sampai sekarang kita lihat Taif yang begitu indah, Taif yang begitu sejuk, Taif yang begitu makmur dengan buah-buahannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.